Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahmat Nugraha dari jurusan Computer Science BINUS Online dengan nomor NIM 28025377735. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait pengenalan Wazuh sebagai platform keamanan cyber. Hasil dari pembelajaran ini, yang pertama diharapkan memahami pentingnya keamanan cyber. Kedua, mengenai tools atau alat platform keamanan pada kali ini yaitu Wazuh. Dan yang ketiga, mempelajari tahapan instalasi Wazuh. Sebelum kita ke tools platform keamanan yaitu Wazuh, alangkah baiknya kita akan mengenal dulu apa itu cybersecurity atau keamanan cyber. Jadi, cybersecurity adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi, sistem, dan data dari potensi ancaman digital. Sehingga setiap organisasi harus mengadopsi keamanan cyber agar aset digital tetap aman. Pentingnya keamanan cyber, yang pertama, melindungi aset digital dari serangan cyber. Serangan cyber dapat menyebabkan pencurian, penghapusan, atau perubahan data sensitif. Keamanan cyber membantu mencegah akses tidak sah ke sistem digital. Selanjutnya, mengurangi dampak dan biaya yang timbul akibat insiden kebocoran. Strategi keamanan cyber yang baik dapat melindungi reputasi, keuangan, dan operasional bisnis, serta menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, memastikan kepatuhan regulasi. Perusahaan atau organisasi wajib mematuhi regulasi untuk melindungi data pribadi dari resiko cyber. Dan yang terakhir yaitu menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Keamanan cyber harus terus diperbarui untuk menangkal metode baru serangan yang mengikuti perkembangan teknologi. Terdapat ancaman cyber yang umum dilakukan. Yang pertama, serangan malware. Malware atau malicious software, software yang menginfeksi sistem untuk mencuri data, merusak berkas, atau mengganggu operasi. Contohnya seperti ransomware yang melakukan enkripsi data dan meminta pembayaran untuk kunci dekripsinya. Selanjutnya, web defacement adalah suatu serangan yang akan memodifikasi tampilan situs web tanpa izin. Biasanya mengganti konten dengan pesan atau gambar. Hal ini sering digunakan untuk menyebabkan propaganda atau merusak reputasi merek. Yang ketiga, DOS dan DDoS. Denial of Service dan Distribute Denial of Service. Serangan ini membebani sistem atau jaringan dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga layanan tidak tersedia bagi pengguna. Dan yang keempat yaitu SQL injection, teknik injeksi kode yang mengeksploitasi kerentanan dalam query database suatu website. Teknik ini memungkinkan penyerang mengakses, mengubah, atau menghapus database. Setelah memahami pentingnya keamanan cyber, selanjutnya kita akan mengetahui salah satu tools keamanan cyber yaitu Wazuh. Wazuh adalah platform keamanan cyber yang bersifat open source dan gratis yang menyediakan pemantauan keamanan deteksi ancaman dan manajemen kepatuhan di semua endpoint, server, dan cloud. Cara kerja Wazuh, yang pertama, agent. Agent terpasang di endpoint atau server. Agent akan mengumpulkan data keamanan berupa log, perubahan file, proses, dan lain-lain. Kemudian mengirim data ke Wazuh Manager. Yang kedua yaitu server atau manager. Server menerima dan memproses data dari agent, kemudian server melakukan analisis log, deteksi ancaman, dan korelasi. Kemudian akan menghasilkan peringatan berdasarkan aturan keamanan. Dan yang ketiga yaitu dashboard. Dashboard Wazuh berbentuk web-based. Dashboard ini akan menampilkan status sistem, peringatan keamanan, dan data log secara real-time. Dashboard juga memungkinkan investigasi dan visualisasi yang mudah. Jadi, pada intinya data dikumpulkan, dianalisis, lalu divisualisasikan untuk tim keamanan. Selanjutnya, komponen utama Wazuh. Yang pertama, Wazuh Agent yang ditanam di sistem target bisa disimpan di Linux, di Windows, maupun di Mac. Selanjutnya, ada Wazuh Server atau Manager, merupakan mesin analisis utama. Kemudian ada Wazuh Indexer yang akan menyimpan log, dan ada juga Wazuh Dashboard, merupakan interface visual untuk monitoring yang akan dilihat oleh Wazuh user.
Wazoo membantu mendeteksi berbagai jenis ancaman keamanan menggunakan mekanisme deteksi yang canggih. Ancaman yang dapat dideteksi oleh Wazoo diantaranya, yang pertama deteksi serangan brute force, mengidentifikasi upaya login berulang yang gagal, kemudian menandai potensi upaya akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu deteksi peningkatan hak istimewa atau hak akses. Memantau perilaku mencurigakan di mana pengguna mencoba mendapatkan hak istimewa atau hak akses sistem yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu deteksi rootkit. Mendeteksi malware tersembunyi yang terus-menerus mencoba mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Dan yang keempat yaitu deteksi dan decoder berbasis aturan menggunakan aturan keamanan dan decoder log yang telah ditentukan sebelumnya, menganalisis log untuk mengidentifikasi ancaman secara real-time. Logging dan alert pada Wazoo diantaranya yaitu yang pertama integrasi Pylebit, mengirim data log yang dikumpulkan dari Wazoo Manager ke indexer, kemudian memungkinkan pengirim dan mengindekskan log yang efisien. Yang kedua, severity based alert atau peringatan berbasis tingkat keparahan. Peringatan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan, dimulai dari 0 yang berupa informasional sampai level 15 yaitu level kritis. Hal ini membantu memprioritaskan respon insiden. Dan yang ketiga yaitu format log yang terstruktur. Log diformat dalam JSON, mudah diurai, dianalisis, dan diintegrasikan dengan alat lain. Wazoo tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga merespon dan memberi notifikasi secara real-time. Notifikasi peringatan tersebut bisa melalui email, Slack, Telegram, ataupun syslog. Hal ini memungkinkan kewaspadaan secara real-time untuk tim keamanan. Selanjutnya, kemampuan respon aktif atau aktif respon diantaranya, Wazoo bisa terintegrasi dengan firewall. Wazoo juga bisa menjalankan perintah pemblokiran otomatis. Contohnya seperti memblokir alamat IP yang berbahaya segera setelah terdeteksi. Wazoo menyediakan fitur pelaporan yang fleksibel dan canggih untuk visibilitas dan analisis yang lebih baik. Pelaporan yang dimaksud yaitu yang pertama ada dashboard yang terjadwal. Wazoo dapat membuat dan melihat dashboard keamanan harian ataupun mingguan, memantau tren peringatan dan kesehatan sistem dari waktu ke waktu. Yang kedua ada ekspor log ke CIEM lain atau Security Information and Event Management. Ekspor log dan peringatan ke plafon CIEM eksternal misalnya Splunk ataupun QRadar, sehingga memungkinkan visibilitas ancaman secara terpusat. Yang ketiga yaitu dashboard dan query custom. Wazoo dapat membuat visualisasi custom menggunakan dashboard Kibana atau OpenSearch. Selain itu bisa melakukan analisis log tingkat lanjut dengan query custom. Fitur pelaporan ini sangat berguna untuk kepatuhan, audit, maupun pemburuan ancaman atau threat hunting. Berikut merupakan persyaratan sistem untuk menginstal Wazoo Server. Operasi sistem yang bisa digunakan yaitu Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, kemudian ada Red Hat Enterprise Linux versi 7, versi 8, dan versi 9. Ada juga CentOS versi 7 dan versi 8. Kemudian ada Ubuntu versi 16.04, 18.04, 20.04, 22.04, dan yang terbaru yaitu 24.04. Adapun minimum requirement-nya yaitu RAM 4 GB dan CPU 2 core. Sedangkan untuk rekomendasinya yaitu RAM 8 GB dan CPU 4 core. Baik, selanjutnya eh, kita akan mencoba untuk instalasi Wazoo Server. Dalam uji coba ini, Wazoo akan diinstal pada sistem operasi Ubuntu 24.04 di lingkungan VirtualBox. Adapun nanti pada production bisa diinstal langsung pada server fisik maupun virtual seperti Proxmox. Tipe instalasi yang digunakan yaitu All-in-One Deployment, menggunakan Wazoo Installation Assistant, di mana hal ini untuk mempercepat setup dan configuration. Untuk step-stepnya, yang pertama, di sini saya sendiri sudah menyiapkan Ubuntu Server.
Kita mulai dari kita akan masuk dulu ke akun super user. Selanjutnya kita akan update dulu repositorinya. Tunggu sampai proses selesai. Oke, karena di sini semua package sudah up to date, sehingga kita tidak perlu melakukan upgrade. Kita lanjut untuk eh, setup time zone. Di sini kita akan memilih Asia, kemudian Jakarta, time zone sudah berubah. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan instalasi Wazuh. Akan copy aja untuk perintahnya. Oke. Untuk proses instalasi ini mungkin akan memakan waktu sedikit agak lama karena kita perlu melakukan download dari Wazoo sendiri untuk aplikasinya. Adapun mungkin nanti untuk video sampai instalasi ini saya akan mempercepat untuk mempersingkat waktu. Untuk instalasi Wazoo sudah selesai. Kemudian kita akan menyimpan password Wazoo ini karena nanti akan digunakan saat login ke dashboard Wazoo. Selanjutnya kita akan membuka browser dan akses IP Wazoo server yang tadi 176.176.184. Oke. Oke, kita akses dashboard Wazoo. Baik, tadi usernya admin, passwordnya kita akan pastekan, copy dulu, paste, login. Ini merupakan dashboard awal Wazoo. Di sini kita bisa melihat bahwa langsung ditampilkan ada critical severity, high severity, medium severity, dan low severity. Adapun nanti jika ingin menambahkan Wazoo Agent, tinggal melakukan klik di deploy new agent. Seperti itu. Adapun untuk kesimpulannya, yaitu Wazoo merupakan platform keamanan cyber yang komprehensif dan open source yang memungkinkan organisasi memantau, mendeteksi, dan merespon ancaman secara real time. Platform ini terintegrasi secara seamless dengan berbagai sistem, mendukung respon otomatis, menawarkan alat pelaporan yang canggih, dan menyederhanakan kepatuhan. Semuanya melakukan melalui arsitektur yang terpusat dan efisien. Berikut merupakan daftar referensi dari paparan ini. Ada sedikit quotes, saya mengutip dari Bruce Sainer. Beliau merupakan praktisi dari cybersecurity bahwa security is not a product, but a process. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.